안경을 벗어요. 사랑이긴 한데 조련만으로 사랑할 순 없거든. 알아요. Hai guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Korea nih. Film kali ini berjudul Love and Leases. Film ini rilis pada tahun 2022. Menceritakan tentang sepasang rekan kerja yang terpaksa menjalani kontak pribadi akibat sesuatu hal. Waduh, kontrak apa nih kira-kira? Yang jelas ceritanya tentang sesuatu hal yang aneh gitu guys. Nah, di film ini sendiri dibintangi langsung oleh si cantik Soyun dari SNSD. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan bagi kalian yang ingin link full filmnya, langsung aja di follow Instagram IPD Film. Linknya gue taruh di deskripsi. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan si cantik Soyun yang kali ini berperan sebagai Jiwo. Ia diperlihatkan sebagai pribadi yang datar alias tidak punya ekspresi gitu guys. Lalu terlihat juga aktor tampan bernama Jiho. Di film ini dikisahkan Jiho baru saja pindah ke departemen yang sama dengan Jiwo. Dikarenakan kepala departemen mengharapkan mereka berdua ini dapat bekerja sama untuk memajukan perusahaan. Namun tetap saja Jiwo yang emang dari dulu ekspresinya ini selalu datar, ia kerap disinggung oleh rekan kerjanya bahwa Jiwo ini tak tertarik dengan pria. Wah, masa sih? Akan tetapi tanpa diduga Jiwo ini tertarik dengan sosok tampan dari Jiho guys. Dimana hal ini diketahui ketika ia bercerita kepada ibunya mengenai Jiho, karyawan yang baru saja berada di departemennya. Namun si ibu malah memberi saran kepada anaknya itu agar ia tidak boleh mengutarakan perasaannya terlebih dahulu, karena ia ini seorang wanita. 고백하면 왜 안 돼? 지금이 뭐 1920년이죠. Selanjutnya kisah antara muda-mudi ini pun dimulai ketika di kantor. Satpam yang dititipi paket malah salah memberikan paket karena kemiripan nama di antara mereka berdua. Jadi paket yang seharusnya untuk Jiho malah diberikan kepada Jiwo. Tentu saja Jiho langsung bergegas mengejar Jiwo ke ruangannya. Ketika paket itu baru saja dibukanya, dengan cepat Jiho berlari dan mengambil isi dari paket tersebut. Karena penasaran, Jiwo yang udah terlanjur melihat isi paket tersebut jadi penasaran kenapa Jiho membeli barang itu. Lalu dengan terbata-bata Jiho ngeles bahwa kalung itu untuk doginya di rumah. Duh, hampir aja ketahuan. Namun ketika mau berjalan pergi, tanpa disengaja Jiho malah menjatuhkan seluruh isi dari box paket tersebut, yang mengakibatkan Jiwo mengetahui apa fungsi dari gelang tersebut dari brosur yang ada di kotak itu. Ketahuan juga akhirnya nih. 할인 쿠폰을 왜 버리세요? Setelah kejadian itu, Jiho merasa canggung tiap kali bertemu dengan Jiwo, dikarenakan rahasianya telah diketahui oleh rekan kerjanya. Anehnya ketika setelah seminggu berlalu, Jiho merasa Jiwo beranggapan hal itu biasa saja, karena ekspresi Jiwo yang biasa aja, serta tak melaporkan hal itu ke atasan bahkan teman-teman kerjanya. Karena hal inilah Jiho penasaran, kemudian menanyakan kepada teman-temannya yang satu grup dengannya di komunitas tersebut. Di forum itu menjelaskan bahwa rekan kerja dari Jiho itu bersikap biasa aja. Mungkin karena karakteristiknya yang tidak peduli, atau ia juga salah satu yang menyukai hal tersebut. Untuk just info aja nih guys, hal yang gue maksud aneh ini intinya itu adalah tentang perlakuan yang aneh dalam orientasi bermantap-mantap gitu guys. Kalian pasti ngerti maksud gue. Esok harinya Jiho tidak menemukan Jiwo di meja kantornya. Dan ketika berada di gudang, ia berniat akan mengirim pesan kepada Jiwo. Namun ia malah dikagetkan ketika ia melihat Jiwo berada di sana. Tentu saja hal itu membuat Jiho panik, yang membuatnya terjatuh ketika ia menutupi dirinya dengan boneka di kepalanya. Setelah itu terlihat adegan di mana Jiho yang baru saja selesai dari berobat akibat kepalanya terbentur guys, dan ia juga ditemani oleh Jiwo. Di sana Jiho berterima kasih kepada Jiwo mengenai ia tidak berbicara sedikit pun kepada siapapun mengenai perilaku aneh dirinya kepada orang lain. Nah di sini Jiho malah salah kaprah guys.
Ketika Jiwo juga mengatakan bahwa dirinya juga mengidap penyakit yang aneh itu. Waduh, belum selesai Jiwo berkata, Jiho malah menyampaikan seluruhnya kepada Jiwo mengenai perilakunya yang aneh ini yang membuat Jiwo kaget bukan kepalang. Soalnya perilaku yang aneh Jiwo ini hanya berinteraksi atau mengungkapkan ekspresi kepada orang-orang. Akan tetapi karena terlanjur mendengar penjelasan dari Jiho, ia baru sadar bahwa kalung itu tidak untuk pasangan Jiho, melainkan untuk Jiho sendiri. Waduh, gile juga nih guys. Kemudian Jiwo yang penasaran mengenai hal aneh ini pun mencoba mencari tahu apa maksud dari hal aneh itu di jejaring sosial. Walau tidak sepenuhnya mengetahui hal itu, setidaknya ia mulai paham kelainan apa yang dialami oleh Jiho. Lalu pada suatu acara makan malam, Jiho kembali dibuat salah kaprah lagi nih guys. Ketika di meja itu Jiho mengatakan menjijikan. Jiho yang merasa kata-kata itu untuk dirinya, ia pun pergi berlari dari sana. Padahal kata-kata itu diutarakan oleh Jiwo untuk menggambarkan makanan sisa dari rekan kerjanya yang begitu berantakan. Ketika pesta selesai, Jiwo mendapati Jiho sedang menangis sendirian di parkiran mobil. Tentu saja Jiwo penasaran apa yang Jiho lakukan. Dengan tatapan yang begitu sedih, Jiho menjelaskan, ia takut bahwa Jiwo akan menjauh dari dirinya akibat perilaku yang aneh dari dirinya, persis yang telah ia alami dari mantan pacarnya dulu. Namun di sini Jiwo tidak bermaksud demikian. Ia hanya menjaga privasi dari Jiho saja. Mendengar hal itu membuat Jiho begitu senang dan langsung meminta Jiwo untuk menjadi tuannya. Akan tetapi permohonan Jiho itu langsung ditolak mentah-mentah dari Jiwo. Esok harinya saat di kantor, Jiwo melihat beberapa karyawan di sana mencoba mendekati Jiho. Tampak di sini dari muka Jiwo ini ada sedikit kecemburuan. Ia pun meminta Jiho untuk menemuinya di sebuah ruangan. Sesampainya di sana, Jiwo baru mengiyakan ajakan dari Jiho menjadi tuannya. Setelah mendengar semua penuturan Jiho dari obrolan relaksasi. Sesampainya di rumah, Jiwo langsung saja mempelajari apa yang harusnya ia lakukan sebagai tuan di hal yang aneh tadi. Akan tetapi Jiwo malah menghayal yang begitu melayang-layang guys. Aduh, emang aneh nih orang nih. Aduh, cewek sama cowok sama aja ternyata guys. Maka di suatu malam yang telah disepakati, berangkatlah mereka ke sebuah hotel untuk melakukan ritual yang aneh tadi guys. Waduh. Namun di luar ekspektasi Jiwo yang sudah berhayal yang tidak-tidak, mereka berdua malah diusir dari hotel tersebut. Dikarenakan Jiho benar-benar berperilaku seperti wow guys. Aduh. Akan tetapi besoknya di kantor, Jiwo dibuat terkesima oleh karisma Jiho. Selain tampan, ia juga sosok yang begitu karismatik saat di kantor. Berbeda ketika di hotel semalam. Malam harinya mereka berdua kembali melakukan adegan itu guys. Namun kali ini kebetulan pada malam itu mereka berdua merayakan ulang tahun Jiwo dan Jiho. Dan Jiho memberikan sepatu merah cantik untuk Jiwo sebagai hadiah, plus nantinya akan dipakai ketika mereka akan melakukan hal yang aneh tadi. Setelahnya Jiwo mulai begitu baper terhadap Jiho ketika mereka berada di mobil sehabis melakukan ritual yang aneh tadi. Lalu bukan Korea namanya, kalau siap adegan romantis pasti langsung ada peristiwa kecil setelah itu. Ya benar saja, selepas dari itu kepala departemen meminta Jiwo untuk mengajari anak magang yang bernama Lihan bekerja. Tentu saja hal itu membuat Jiwo begitu disibukkan dengan aktivitasnya mengajari anak magang tersebut. Dikarenakan si anak magang ini selalu salah dalam mengirim sesuatu. Sampai-sampai Jiho merasa cemburu dan merasa terabaikan oleh Jiwo. 그리고 인쇄소 발주 넣은 그 시안 기획팀의 공유 메일. Dan pada suatu malam, Jiho mengutarakan unek-uneknya kepada Jiwo bahwa ia telah cemburu. Namun Jiwo malah menghukum Jiho dengan cara mennya. Tapi tiba-tiba Jiho malah meminta Jiwo untuk melampiaskan segala emosinya pada saat itu juga.
Dan untuk pertama kalinya, Jiwo yang terkenal dengan si cuek dan bermuka tanpa ekspresi ini pun melampiaskan segala emosinya di sana. Hal inilah yang membuat Jiho tambah terkesima ketika ia melihat Jiwo ngamuk-ngamuk guys. Aneh banget nih orang nih. Di malam itulah mereka melanjutkan ritual yang aneh tadi dan mereka pun ke kamar hotel. Di sana pakaian mereka persis seperti yang kaum pria lihat di drama-drama Jepang yang bergenre agak ekstrim gitu guys. Waduh, drama Jepang itu. Permainan mereka di malam itu begitu luar biasa guys. Dari main sampai hal-hal yang berbau ganas gitulah. Namun mereka tidak pernah sama sekali melakukan mantap-mantap yang sebenarnya. Padahal Jiwo sendiri ingin banget melakukannya sama Jiho. 지우 씨도 점점 디엣을 좀 즐기시는 것 같아서. Keesokan harinya tepat pada akhir pekan, Jiwo mengajak Jiho pergi berjalan-jalan. Nah, di dalam mobil Jiwo memborgol kedua tangan mereka, bermaksud agar mereka bisa jauh lebih dekat dan bisa berpegangan tangan. Namun dikarenakan ketidakpekaan dari Jiho, mereka malah berjalan seperti orang aneh, bahkan kerepotan sendiri ketika makan. Lalu sampai-sampai nih guys, Jiwo malah membuka obrolan duluan mengenai status hubungan mereka. Namun Jiho yang sepertinya masih trauma akan hubungannya dahulu, malah menganggap hubungan mereka ini tak lepas dari antara pelayan dan tuannya. Namun di tengah obrolan itu, teman Jiho menghubungi bahwa saat ini ia telah disiksa oleh pasangannya. Maka bergegaslah mereka berdua ke lokasi teman Jiho berada. Syukurnya teman Jiho masih dapat diselamatkan oleh mereka berdua. 근데 더 빡치는 건 뭔지 알아? 고소하고 싶어도 소용없을 게 뻔해. Lalu di malam harinya, Shin memperlihatkan kegalauan antara dua insan itu guys. Jiwo merasa sedih di rumahnya dikarenakan memikirkan cintanya telah ditolak mentah-mentah oleh Jiho. Sebenarnya ia mencintai Jiwo, namun ia masih trauma dengan perlakuan mantan pacarnya dahulu yang pernah memperlakukan dirinya setelah mengetahui perilakunya yang aneh. Kemudian pada saat di kantor, tampak antara Jiho dan Jiwo begitu kaku guys. Walau sisa kontrak mereka hanya tinggal 1 minggu lagi nih. Namun di sini Jiwo lah yang duluan berinisiatif agar sisa kontrak kesepakatan mereka dapat sepenuhnya terpenuhi. Maka mereka berpendapat bahwa besok malam adalah hari yang tepat untuk melakukannya. Ya itu tuh guys. Seru nih kayaknya. Lalu terlihat adegan di mana Jiho sedang menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Sedangkan Jiwo mempersiapkan bahan tali-talian agar bisa melakukan hal yang aneh itu guys. Udah siap tempur banget nih kayaknya guys. Bahkan tetapi di saat Jiho sedang mempersiapkan makan malam, tanpa ia duga-duga sang mantan pun datang. Mantan Jiho bernama Hana ini pun datang tepat sebelum acara mereka dimulai. Tentu saja Jiho terkejut akan kedatangan Hana. Ia mengira yang datang itu adalah Jiwo. Akan tetapi yang datang malah Hana. Di sana Hana malah menghancurkan makanan yang telah disiapkan oleh Jiho untuk Jiwo. Kedatangan Hana ke apartemen Jiho bermaksud untuk melampiaskan kekesalannya. Sebab ia merasa hidup si Hana ini sudah begitu hancur, sedangkan Jiho baik-baik saja. Waduh, lebih psikopat lagi nih si Hana nih. Setelah menghancurkan semuanya, Hana pun langsung pergi dari apartemen Jiho. Nah, di adegan inilah Hana bertemu dengan Jiwo yang baru saja sampai di depan pintu apartemennya Jiho. Kemudian di dalam apartemen, Jiwo bertanya kepada Jiho apakah mereka berdua akan balikan lagi. Akan tetapi Jiho mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin. Dikarenakan Hana yang sudah terlanjur membenci dirinya, dan ia pun sudah trauma dengan sikap Hana kepada dirinya. Tak lama kemudian Shin memperlihatkan permainan yang aneh mereka. Terlihat di mana Jiho telah diikat tali gitu guys. Di tengah ritual yang begitu anti mainstream ini pun, ternyata keduanya malah terbawa suasana. Mereka malah hampir melakukan mantap-mantap. Namun Jiwo tersadar atas apa yang telah mereka lakukan selama ini sedikit salah. Walaupun sebenarnya dalam hati kecilnya ia sangat mau sekali melanjutkan adegan mantap-mantap itu. Dan pada akhirnya mereka berdua menyelesaikan ritual itu tanpa melakukan apa-apa. Lalu pada suatu malam, Lihan tanpa disengaja mengirim email ke seluruh warga di kantornya. Padahal sebenarnya ia bermaksud hanya mengirim ke Jiwo saja.
dikarenakan kegeblekan dirinya malah terkirim ke semua pegawai kantor yang menyebabkan kegemparan seluruh karyawan kantor. Bagaimana tidak, isi dari email itu adalah rekaman suara ketika aksi yang dilakukan Jiwo di dalam kantor saat malam hari waktu itu guys. Duh, repot juga nih urusannya. 진짜 때려주세요. Jiwo yang baru saja masuk kantor, ia dipanggil oleh atasannya untuk disidang beserta dengan Jiho. Di sana ia disidang dan dikata-katain seperti wanita yang tidak beretika gitu guys. Namun mendengar hal itu, Jiho dengan gagah beraninya membela Jiwo. Ia mengatakan bahwa apa yang harus mereka terima itu sebaiknya diberi hukuman yang pas atas apa yang telah mereka lakukan, bukan mengata-ngatain bahkan merendahkan Jiwo. Setelah keluar dari persidangan itu, hubungan mereka malah tambah dekat guys. Bukan seperti tuan dan majikannya lagi, malah seperti pasangan kekasih. 때리지는 봐야 알죠? 예? Di scene terakhir, Jiwo yang mendatangi kediaman Lihan diberi rekaman lainnya. Dikarenakan itu sebagai bentuk permintaan maafnya terhadap mereka berdua atas keteledoran dirinya. Lalu tersebarlah rekaman suara beberapa atasan mereka. Bagaimana salah satu kepala bagian sering membawa gadis lain ke dalam kantor. Dan juga ada atasan yang berselingkuh dengan staf wanita lainnya. Nah, karena kasus inilah kasus antara Jiho dan Jiwo pun tertutup. 네. 녹취가 됐다면 그날에 우리 것만 된 건 아닐 것 같았어. Kemudian hubungan di antara mereka berdua tampak bertambah harmonis guys. Walaupun terkadang Jiho malah meminta melakukan hal yang aneh tadi. Namun Jiwo yang sebenarnya sedikit liar ini pun dapat melakukannya dengan baik. Ditambah mereka berdua sepertinya setelah melakukan ritual yang aneh tadi, akhirnya mereka pun melakukan adegan mantap-mantap yang sebenarnya guys. Dan film dengan judul Love and Lies ini pun tamat. 어쩐지 팬팸님에게는 알리고 싶어서요. 고맙습니다. Nah gitu guys, selalu cerita dari film dengan judul Love and Lies. Film yang menurut gue seru banget dari segi alurnya, dan juga adegan-adegan yang begitu mantap banget lah pokoknya. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.